Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Siregar yang telah menjadi uluan Kuria KBP Gedong, walau masih tinggal di Tangerang, Banten. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita kiranya menyertai hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis 3 April 2025 adalah tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalaskannya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Saudaraku, penonton dan pendengar yang diberkati Tuhan, adalah sebuah kebiasaan logis apabila kita dapat duduk, makan, minum bersama dengan sesama satu koleha, satu profesi, satu strata, satu jabatan, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan sebuah pesta atau hajatan adat. Siapakah yang kita undang untuk menghadiri pesta sukacita dan menikmati setiap hidangan yang kita hidangkan? Yang kita undang adalah yang sudah kita kenal sejak lama, dan tentu mereka adalah orang yang pernah kita sokong atau tupahi saat dia melakukan hajatan pesta. Adakah pernah tuan rumah mengundang anak-anak jalanan, pemulung, sopir angkot, supir gojek, orang-orang yang tidak kita kenal? Kalaupun ada tuan rumah yang melakukan hal itu, sangatlah sedikit. Karena pada umumnya kita mengundang orang-orang yang kita kenal, bahkan kita mengundang mereka-mereka yang lebih tinggi status sosialnya, karena kehadiran mereka menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kita. Saudaraku yang terkasih, pengajaran Yesus tentang pahala atau untung yang didapat oleh yang diundang dan yang mengundang dalam nas ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bahwa perjamuan yang seutuhnya adalah bukan hanya soal take and give, tetapi justru harus menjadi thanksgiving. Artinya hajatan itu menjadi ucap syukur dengan mencoba memberi cuma-cuma kepada mereka-mereka yang pasti tidak akan dapat membalasnya. Memang praktek untuk wujud nyata atas nas ini menjadi sangat menantang kita, karena kita berpikirnya masih harus apple to apple atau pertimbangan selama hidup di dunia. Tuhan Yesus memberikan satu jaminan yang pasti. Apa? Engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan sebelum kalimat terakhir nas ini telah diawali dengan sebuah pernyataan bahwa ketika kita mampu melakukan jamuan kepada mereka kaum marginal atau yang termarginalkan, maka engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya. Sehingga apa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berkata, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima, menjadi sangat nyata. Saudara yang terkasih, sekarang kita ditantang untuk menghidupi dan mewujud nyatakan firman ini dengan cara memberi yang secukupnya dan semampu kita. Karena tuntunan doa Bapa kami juga adalah makanan kami yang secukupnya. Pertolongan kita kepada mereka kaum miskin adalah yang secukupnya.
karena mereka pasti tidak meminta lebih. Mari kita mulai memberi dari hal yang terkecil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk kami bisa nikmati dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami berdoa buat seluruh sivitas, seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di Resort Kramat Jati khususnya, dan umat Kristen secara umumnya. Berkati Tuhan pekerjaan mereka dalam satu hari ini. Berkati juga anak-anak kami yang dalam sekolah ataupun perkuliahan. Berikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, di mana kesehatan mereka kurang baik. Tuhan tolong mereka dan topang mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Bapa di surga Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hingga kami berangkat dari rumah, melakukan pekerjaan kami, dan pulang kembali penuh dengan selamat dan sukacita bertemu dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku sekalian, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan, agar firman ini memacu semangat kita untuk hari ini. Shalom.